Salam. Ada haleluya? Haleluya. Haleluya. Enggak semua haleluya. Haleluya itu menyuarakan kebesaran Allah. Jadi kalau saudara tidak memikirkan kemuliaan Allah, menyebut haleluya, haleluyanya hanya di sini. Tapi waktu kita kata haleluya, memandang kemuliaan Allah, maka segera sampai dan Allah menerima dan Allah memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita biasakan demikian, ya, saudaraku. Marilah saudaraku kita melihat firman Tuhan, saudaraku yang kasih, apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dengarkan pada siang hari ini, yaitu tentang iman. Mengatakan iman berapa huruf? I-M-A-N, 4 huruf ya. Mengatakan yang 4 huruf ini gampang, tapi mengerti dan mengalaminya belum tentu, saudaraku, kita dapat melakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus belajar, saudaraku yang kasih, untuk memiliki dan menyuruh iman ini, saudaraku yang kekasih, berbuah, tumbuh, ya, menghasilkan buah, saudaraku. Kita katakan iman tapi nggak ngerti artinya, dan seperti angin lalu saja, saudaraku yang kasih. Padahal dengan pengajaran iman, saudaraku, aku dan saudara hidup di dalam kerajaan surga sebenarnya. Iya. Saudara tahu siapa yang bapak iman? Abraham. Ya, saudaraku, dalam segala perkara, saudaraku, kalau Allah berfirman kepada Abraham, tidak pernah tidak dilaksanakan. Tidak pernah, saudaraku. Walaupun, saudaraku yang kekasih, di dalam Allah menuntun Abraham, ada paradoks, ada tidak sesuai. Kan dibilang gini, bahwa Abraham akan memiliki turunan seperti bintang di langit, dan sudah sampai 100 tahun belum punya anak. Tapi dia tidak pernah menggerutu karena ada iman. Dia memikirkan apa yang difirmankan Allah itu adalah kebenaran dan pasti terjadi. Ya. Jadi sebab kita belajar memiliki iman. Apa yang difirmankan oleh Allah, saudaraku, yang itu pasti terjadi karena itu benar adanya. Sebenarnya anaknya Abraham berapa sih? 2, benar namanya. Ya? Jangan Ismail dulu kau sebut, salah kau itu. Kalau Alkitab sebenarnya pewaris dia, jadi anak yang sebenar-benarnya ada satu ya, yang memiliki keturunan, yang memiliki warisan. Ismail tidak memiliki warisan, jadi 1 sebenarnya. Tapi kok seperti bintang. Sudah gitu, saudaraku yang kekasih, kira-kira Ishak umurnya kira 13 tahun barangkali, ya, atau lebih sedikit, ya 13 tahun lebih. Allah berkata kepada Abraham, ya Allah, pergilah ke Gunung Moria,
korbankan anakmu Ishak. Dan anaknya satu, disuruh korbankan. Bukan dia tidak mau, dia mau. Tapi dia tidak boleh, tidak pernah saudaraku memikirkan yang lain selain daripada apa yang difirmankan oleh Allah. Itulah kebenaran. Barang siapa yang melakukan firman Allah, maka dia akan terberkati hidup selama-lamanya. Jemaat Baladewa, ingat, apa yang difirmankan oleh Allah lakukan, maka kita akan mempunyai hidup yang kekal. Jangan kita pengikut Tuhan Yesus tetapi nggak mengerti untuk apa kita mengikut Tuhan Yesus. Karena satu kali kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Saya katakan nggak mati, meninggalkan, pergi kepada Bapa, kepada Yesus. Kan dia kan menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 itu kan. Pengikut Tuhan Yesus tidak mati, tapi dia masuk kepada kehidupan yang, saudaraku yang kekasih, yang kekal, di mana tidak ada kematian. Dan kehidupan kekal itu bukan nanti, sekarang waktu kita masih hidup seperti ini, kita harus raih kehidupan itu. Begitu kata Tuhan selesai, maka kehidupan itu dipindahkan. Datang Yesus, aku datang kan, kata Tuhan Yesus yang menjemput kita kan, datang, selesai, ayo anakku. Dan kita dibawa kemana? Bukan ke pangkuan Abraham, orang yang berbapa, orang yang beriman itu. Karena imanlah kita, saudaraku yang kekasih, hidup sedemikian rupa sehingga kita memiliki hidup yang kekal karena iman. Semua orang yang mau pindah dari sini, saudaraku, meninggalkan dunia ini, dia pindah ke tempatnya Abraham. Bapak iman itu disebut kepangkuan Abraham. Nanti pada satu saat, saudaraku yang kekasih, baru ditempatkan semua orang-orang yang beriman itu di tempat di mana Allah telah menyediakan sejak semula. Ingat, Allah menyediakan sejak semula. Allah tidak ingkar, saudaraku. Dia berkata kepada Adam, ditaruh Adam dan Hawa di situ dan semua turunannya, saudaraku. Allah mengharap tinggal di situ, di tempat itu. Setelah kita sudah tahu kan kenapa Adam dan Hawa terlempar dari sana. Kita sudah tahu kan. Tetapi bukan berarti Allah, saudaraku yang kekasih, tidak menyediakan, tidak lagi tempat itu untuk manusia. Tidak, tetap untuk manusia, tetapi kepada mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan Yesus, hidup melakukan seluruh perintah, seluruh ketetapan, seluruh hukum-hukum yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Yesus. Dan saudaraku yang kekasih, Allah tidak hanya bicara begitu. Allah menggenapi, saudaraku. Karena manusia nggak bisa, saya sudah berdosa, manusia saya mau ingin memang ke sana, ke Firdaus, tapi tidak bisa. Tertutup, saudaraku. Tuhan bilang, kau mati. Yang mati kan nggak bisa masuk ke dalam Firdaus. Tetap harus ada yang disebut mati. Manusia mati, tetapi Allah tidak menghendaki kematian itu.
Pernahkah saudara mendengar bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa? Sampai saat ini sudah, sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, kita yang sudah mendengar firman ini, saudaraku, nanti pada satu saat ternyata kita tidak ada di situ, ya salah siapa? Ayo, ya salah kita. Oleh karena itu saudaraku, iman itu saudaraku harus dikerjakan, harus dipupuk, harus ada karyanya terlihat di dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham, terlihat saudaraku, nyata. Abraham tidak menolak dibawa anaknya sampai ke Gunung Moria, saudaraku yang kasih. Karena dalam pikirannya saudaraku, Allah sanggup kok menghidupkan yang mati jadi hidup. Biar nanti saya gorok lehernya si Ishak, Allah sanggup untuk menghidupkan dia. Itu dalam pikirannya. Baca saudaraku, kita baca tentang si apa namanya itu, kepada Abraham saudaraku, baca. Dalam pikirannya demikian, Allah sanggup menghidupkan yang mati dari yang kematian menjadi hidup. Dia tidak memikir nanti Allah menyediakan domba. Enggak. Dia tidak memikirkan itu. Dia memikirkan bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali. Walaupun sudah saya gorok ini si Ishak atau apa, Allah sanggup menghidupkan dia kembali. Itu yang ada di dalam pikirannya. Sekarang kepada kita di dalam kehidupan ini banyak kematian-kematian mengancam. Tahukah saudara kematian-kematian yang mengancam? Yaitu dosa. Dosa yang paling gampang dilakukan manusia apa saudaraku? Bohong, benar. Walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, kadang-kadang juga kita enggak, kita bilang begitu. Padahal siapa sih yang akan kita takuti? Begitulah manusia. Untungnya Tuhan, saudaraku, waktu kita sadar, aduh aku udah mati itu, aku udah mati, aku udah berbohong, aku ingin hidup Tuhan. Apa Tuhan menolak? Allah menolak? Tidak. Dan disempurnakan saudaraku yang kekasih melalui kematian Yesus. Manusia mati, tetapi harus dibangkitkan untuk diselamatkan. Bagaimana caranya? Manusia mati karena kutuk dosa. Ya, karena kutuk dosa. Berdosa lagi. Mati. Siapa yang menyelamatkan? Ya mesti Allah juga. Sama dengan Abraham memikirkan bahwa Allah yang membangkitkan. Itulah sebabnya Yesus itu siapa? Anak Allah. Ada firman begini. Coba dulu baca siapa yang ada di sini. Iya, mamanya siapa deh? Mamanya Mika. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah firman itu menjadi manusia yang disebut Yesus. Amin. Siapa yang percaya itu? Haleluya. Puji Tuhan. Firman itu menjadi manusia yang disebut Yesus. Jadi Yesus adalah Allah.
Benar nggak sih omongan saya ini? Kita ulangi dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Manusia itu disebut Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah. Jadi kalau di seberang sana, kok orang Kristen Allahnya manusia? Ya biarin, kalau nggak mau ya udah, gitu aja. Jangan bertengkar, supaya dia pikir, memang lu nggak ngerti, lu mau nggak supaya gue terangkan? Nah, nggak usah kita nyerocos, nggak usah. Memang aja. Dan perlihatkanlah itu saudara-saudara di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita setiap hari membaca firman. Siapa yang setiap hari membaca firman? Haleluya. Awas saudara yang tidak mau membaca firman. Dulu waktu remaja, nih sini di Baladewa ini, kan suka ada tuh pembacaan minggu depan sampai ayat sekian. Udah baca? Ditanya, sekarang ayat berapa? Dia tahu ayat sekian. Kita kira dia udah baca sampai situ. Padahal enggak, dia catat doang, enggak baca. Itu waktu masih muda. Tapi harus sampai tua jangan berbuat begitu, saudaraku. Saudara kan kehilangan total. Baca ya baca sebisamu. Cuman 4 pasal kok, ya. Berdoa dulu. Katakan, apa doa kita? Berfirmanlah Tuhan, aku siap mendengar. Baru buka firman. Semua firman itu untuk yang membaca. Bukan untuk siapa-siapa, untuk yang membaca. Itulah sebabnya kita katakan, berfirmanlah Tuhan, aku siap mendengar. Kita baca. Semua yang kita baca untuk kita. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita bangkit, saudaraku, supaya mungkin kita tidak bisa bersaksi ya, supaya orang datang ke gereja kita. Tetapi saksi yang paling ampuh melalui kehidupan kita, perbuatan kita, dan kata-kata kita. Itu yang paling ampuh. Jangan ada bohong di antara kita. Awas saudaraku, jangan takut. Kalau kita berbohong, ya aku. Kita ditanyakan, terus kita tidak mau mengaku. Jangan takut saudaraku kepada manusia. Kita takut kepada Allah. Paling kalau kita ditanyakan, iya saya berbuat, dia mungkin benci sama kita. Tidak apa. Itu hanya sementara. Dan kita berdoa. Berdoalah kepada yang membenci kamu, ya kan? Yang memusuhi kamu. Berdoa. Kalau Allah yang menyuruh itu, Yesus yang menyuruh itu, kita lakukan, maka saudaraku yang kekasih, hasilnya apa? Berdoalah kepada yang memusuhi kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi perbuatlah yang baik. Yang menyuruh Yesus. Itu hasilnya, saudaraku. Saya dan saudara akan terima kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman. Kata kita memang manusia, saudaraku, sebab Adamlah yang mengatakan itu, berbuat itu pertama kali. Kau sudah makan ya? Ya Bapak, bukan bilang begitu. Perempuan yang kau tempatkan itu yang menyuruh aku makan. Apa sih salahnya? Dia udah makan. Kan hasilnya sama saja dia makan kan? Tetapi begitulah akhirnya kita selalu berdalih. Memang saudaraku yang kekasih, berkata jujur adalah satu salib sebenarnya.
Tapi Yesus mengatakan harus pikul salib. Kenapa menjadi salib? Karena kalau saya kepada saudara berjanji, kemudian saudaraku yang kekasih, janji itu tidak saya tepati, ya. Terus saya berbohong kepada saudara. Kok gak dibawa umpamanya, ya? Padahal saya tidak suka memberikan. Saya lupa. Padahal saya nggak lupa. Berbohong apa enggak saya? Berbohong. Ada upahnya bohong. Saya di hadapan Allah semakin mati. Kita kan nggak bisa mengatakan, aku nggak mau kasih itu sama kamu. Kan nggak enak kan? Lebih baik agak di bahasanya dipelintir begitu, ada kebohongan. Sebenarnya kita nggak mau kasih. Kita katakan, iya nanti kuberikan. Terus ditanya, bawa enggak? Aku lupa. Mengatakan kebenaran sebenarnya adalah salib, saudaraku. Tapi salib yang menyelamatkan. Karena kita berkata jujur, kita berkata yang sebenarnya. Itu menyelamatkan, saudaraku. Cobalah kita mulai belajar. Apa sih hasilnya? Saya pikir Tuhan akan memberkati jemaat Baladewa. Begitu besar berkatnya sehingga saya kebagian berkat itu. Kelimpahan dari berkat itu. Ada haleluya? Iya. Mari saudaraku kita mulai beriman tentang firman Tuhan. Kita baca saudaraku yang kasih. Roma 10 ayat 17. Siap sedia ya mamanya Mika. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman terjadi karena kita mendengar firman Tuhan Yesus, mendengar suara Yesus, perintah Tuhan Yesus. Kalau iman tidak timbul karena mendengar kata-kata suci, enggak ada imannya itu. Iman datang karena mendengar firman Tuhan Yesus, firman Allah. Jadi supaya saudara perhatikan, kita baca lagi Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Berbuah banyak artinya dapat berkat, saudaraku. Berkat rohani, berkat badani. Ini harus terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Hidup saya dan saudara. Mari kita latih, saudaraku, hidup ini. Kita buka bersama-sama biar kita membaca, saudaraku. Bagaimana supaya kita berbuah banyak? Oleh karena kita beriman akan firman Allah, firman Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus. Kita bangkit bersama. Demikianlah firman Tuhan 2:3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
Silakan duduk, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mau saudara diberkati? Tinggal di dalam Yesus. Adakan ibadah di rumahmu, saudaraku. Biasakan. Belum, nggak pernah, udah sekian lama aku jadi Kristen, tapi aku belum pernah melakukan ibadah bersama keluargaku. Sekaranglah mulai, saudara. Selalu ada pujian, persekutuan di dalam rumah kita. Itu artinya tinggal di dalam Yesus. Tanpa saudara pernah berbuat ibadah ini, saudaraku, saudara tidak ada Yesus di dalam rumahmu. Bila hanya engkau sendirian, ajak tetanggamu yang jadi anggota gereja. Setiap pagi datangnya ke sini, kita sama-sama berdoa. Supaya di rumahmu ada Yesus. Kalau Yesus ada di dalam, minta apa saja. Ya, kan Yesus mempunyai semuanya. Dia ada di rumah kita. Kita tutup mata sebentar, memandang kepada Yesus. Aku butuh ini, Tuhan. Bagi Yesus tidak ada yang sukar. Percayakan saja kepada Yesus, Dia akan melakukan untuk saudara. Yang menjadi hak kita, menjadi bagian kita adalah mengundang Yesus ada di dalam rumah. Selanjutnya Yesus yang mempunyai pekerjaan. Itu tidak sukar kita lakukan. Tetapi belajar, mungkin tersendat-sendat, tidak apa. Tapi lama-lama kan saudara akan haus dan merasakan betapa indahnya dan damainya. Karena Yesus ada di dalam rumah kita. Yesus ada di hati kita. Yesus ada di pekerjaan kita. Yesus ada sepanjang perjalanan kita. Di sekolah, di kuliah. Iblis tidak akan berani menjamah keluarga saudara. Tidak, saudaraku. Firman akan membentengi keluarga saudara. Maka akan heran kalau ada keluarga, suami saya kayaknya nyeleweng, kulihat HP-nya, dia berhubungan dengan si anu. Aduh. Dan karena itu sudah menjadi pekerja, saya sakit hati. Bukan Tuhan Yesus, saya juga sakit hati. Udah pekerja. Jangan sampai ada aduan seperti itu kepada kami. Tetaplah setia kepada Tuhan. Walaupun orang bilang istrimu tidak cantik, tapi bagimu dialah yang tercantik. Amin. Tidak ada yang lain. Begitu juga suami-suami, istri-istri. Suamimu lah yang tercakap sedunia. Walaupun bagaimanapun itu. Karena Yesus menyucikan mata kita dan hati kita dengan kekudusan. Kita tidak melihat lagi bentuk jasmani, tetapi bentuk rohani yang dimiliki suami, yang dimiliki istri. Jangan tetap hidup di dalam badani, karena badani ini, saudaraku, yang kekasih gampang jatuh. Tapi milikilah tubuh rohani. Saya kalau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya selalu tambah, terlebih makanan untuk hidup yang kekal. Karena ada hidup kekal di sini selain badani. Kalau ini nggak dikasih makan gimana? Mati kehidupan ini.
Ini nanti yang akan pergi ke sana, bukan yang badannya ke sana, tapi ini nggak ke sana. Jadi ini perlu makan. Saya selalu tambahkan begitu. Terus kemudian karena engkaulah yang punya kerajaan, aku anggap dia di dalam mataku dan rohani raja yang maha kuasa, yang mempunyai kuasa, yang sudah mengalahkan maut. Itu dalam pikiran saya dalam doa itu, yang sudah mengalahkan maut, dan dia maut tidak berkuasa lagi kepada Tuhan Yesus. Tidak, saudaraku. Dia waktu itu rela mati, saudaraku yang kekasih, di kayu salib dan turun dalam maut. Tetapi di sana dia berperang melawan maut, mengalahkan maut. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman-Nya, dia akan menerima hidup yang kekal. Itu harus kita imani. Kalau kita gak beriman, saudaraku, firman Tuhan gak ada artinya. Harus diimani, dipercayain bahwa firman itu adalah kebenaran dan pasti digenapi. Kita baca Lukas 17 ayat 6. Lukas 17 ayat 6, demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi mengertikah saudara yang apa itu iman sekarang udah dapat tidak sih? Iman apa iman? Kuasa. Mari kita baca bersama-sama, saudaraku yang kekasih, Markus 11 ayatnya 23. Kita sama-sama membacanya. Markus 11 ayatnya yang ke-23. Sudah? Demikianlah firman Tuhan 2:3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Amin. Jadi rupanya iman itu, saudaraku, adalah, saudaraku yang kasih, percaya yang tidak bimbang, hati yang tidak bimbang tetapi percaya. Itulah iman. Yesus berkata kepada kita, seberangi, berjalan di dalam air. Kalau Yesus ada, berjalanlah di dalam air. Kita tidak bimbang tetapi percaya, kita berjalan, maka itu pasti terjadi. Itu terjadi, saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan kalau kita tidak bimbang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya saudaraku yang kekasih, kita mengatakan apa? Kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Katakan begitu, kata Tuhan Yesus. Kita tidak bimbang dalam hati kita, tetapi percaya. Maka gunung itu akan tercampak, akan terjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan juga yang kita katakan. Jadi itulah iman. Iman adalah kepercayaan yang tidak ada kebimbangannya seujung rambut itu. Percaya 100%, itu pasti terjadi. Itulah, saudaraku,
iman, percaya 100% kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, itu pasti terjadi. Kita mengunjungi orang sakit, ya, memang di dalam Yakobus dikata bawalah minyak, ya, berdoalah seperti ini, iman ada, pandang penyakitnya itu, tidak kita ragu, tapi percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Kita oleskan minyak itu kepadanya. Dalam nama Yesus, saya perintahkan engkau keluar dari tubuh ini. Ayat selanjutnya memang ada kata-kata, walaupun seketika itu tidak terjadi, tetapi percayalah, itu pasti terjadi. Karena segenap firman dari Tuhan, firman Allah, saudaraku, ya dan amin adanya. Yang bekerja ingin supaya dia dapat menyelesaikan tugas walaupun sangat sukar, ya, pada mulanya sangat sukar, saudaraku, tetapi ada Tuhan kita Yesus. Kita berkata, Tuhan, engkau sanggup, tolong pada saya. Maka pandanglah, dalam nama Tuhan Yesus, aku sanggup menyelesaikan engkau. Amin. Pernahkah saudara belajar? Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan selanjutnya, saudara-saudara, kita baca Yohanes 14 ayat 13-14, kita sama-sama membaca, saudaraku. Karena kita akan mempraktekkan, ya, di dalam kehidupan kita firman yang begitu mulia, begitu agung, begitu penuh dengan apa namanya itu, kesenangan di sana, ya. Kok kita nggak pernah dapat gitu loh. Kan sia-sia kita pengikut Tuhan. Padahal kepada kita lah firman ini. Kepada kita lah, supaya kita, saudaraku yang kekasih, hidup di dalam segala kelimpahan seperti firman-Nya. Kepada kita, saudara. Maka saudara menerima firman? Praktekkan, ya, saudaraku. Karena itu harus, saudaraku, dipraktekkan. Ya, iman itu harus diasah, saudaraku. Harus dilakukan dengan menatap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita membaca 2-3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Suatu janji, jaminan. Saya percaya, saudaraku, kalau kita hidup di dalam Tuhan, firman-Nya ada, kita di dalam Yesus, firman-Nya ada di dalam kita, pasti ini terjadi. Pasti, saudaraku. Mari kita belajar, saudaraku, hidup di dalam Yesus. Tidak hidup di Jakarta. Badan kita aja hidup di Jakarta. Seluruh akal budi kita, saudaraku yang kasih, hidup di dalam Yesus, ya.
kita hidup di dalam Yesus, firman-Nya selalu berbicara. Jangan takut, jangan takut. Aku ada, aku ada. Itu firman Tuhan Yesus. Ya. Dia kan berkata juga, dia akan memberi jalan keluar. Baik banget Tuhan kita ini. Melalui apalah ditujukan kepada kita. Melalui dari saya mempunyai keberatan begini. Oh, cobalah begini. Saudara coba, ya benar. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara kan cari. Sehingga satu kali saudara ceritakan kepada anak Tuhan. Anak Tuhan yang berpengalaman mengatakan, cobalah buat begini. Saudara coba. Dan benar-benar saudara dapat, saudaraku yang kasih melakukannya atau dapat jalan keluarnya. Kita puji Tuhan. Jangan tertutup. Kita cerita juga kepada orang lain, karena saya tahu saudaraku yang kasih, apabila saudara ya ada di dalam Yesus, firman Yesus ada pada saudara, saudara akan dilihat orang lebih dari yang lain. Dan dia pasti bertanya, apa rahasianya ini? Kalau sudah ada pertanyaan, mulailah bersaksi. Semuanya oleh karena Yesus Kristus. Bagaimana? Ya. Apakah kamu mau membaca firman Tuhan? Itu yang selalu kita lakukan. Ajak ke gereja, ajak berdoa. Bahkan saudara tidak ragu-ragu, maukah engkau saya doakan? Percayakah engkau bahwa Yesus dapat menolong engkau? Mulailah saudaraku, bawa Yesus kepada siapa-siapapun. Saya begini-begini, maukah saudara saya doakan? Supaya Yesus dapat menolong saudara. Percayakah saudara? Oleh karena itu, pada pagi hari ini, siang hari inilah saya katakan, berimanlah. Haleluya. Milikilah iman. Baca firman. Di sini ada janji Tuhan yang indah. Menyelesaikan segala perkara yang menghambat kehidupan kita masing-masing. Di sini ada jalan keluarnya. Baca, saudaraku. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan membuat semuanya jadi baik. Yang tadi ada hubungan, apa namanya itu? Ya, hubungan yang kurang, serasi dengan seseorang, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan Yesus pasti jadi serasi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.